Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami mahasiswa Bina Insani, Fakultas Informatika, akan memberikan video presentasi formatif UAS mata kuliah pengantar jaringan komputer. Oke, angka pertama yaitu kita akan masuk ke setting konfigurasi mikrotik dasar yang akan dijelaskan oleh Alvito Dimas. Silakan Alvito. Ya, untuk pertama, dalam setting mikrotik dasar, yaitu mengubah interface-nya sebagai berikut. Ether 1, yaitu ubah jadi internet. Apply, dan OK. Lakukan hal yang sama terhadap Ether 2, 3, 4. Selanjutnya, pada tab IP, lalu DHCP client. Nah, di sini kita buat DHCP client-nya untuk Ether 1. Apply, OK. Kemudian, masuk pada pemberian IP address. Nah, klik plus. Saya akan mengambil contoh saja. Misal ini untuk Ether 2. Beri IP address 10.10.10.1/24. Interface-nya Ether 2. Apply, dan OK. Nah, lakukan juga hal yang sama pada Ether 3 dan 4. Lanjut pada pemberian DNS. Di sini DNS servernya menggunakan OpenDNS Google 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Checklist juga pada bagian Allow Remote Request. Sudah itu, apply, lalu OK. Lalu di sini kita masuk juga membuat root gateway. Klik plus. Ini untuk DST address-nya kita biarkan saja. Untuk gateway, beri gateway 192.168.0.1. Klik apply, lalu OK. Kemudian mungkin kita akan uji coba ke Google dulu. Ping 8888. Nah, di sini terlihat berhasil dan tidak timeout. Lanjut kita setting NAT, IP, lalu firewall. Buka pada tab NAT. Klik plus. Masuk bagian general. Untuk chain-nya ini SRC NAT. Nah, untuk out interface-nya pilih Ether 1. Nah, masuk pada tab action. Untuk action di sini kita pilih masquerade. Nah, klik apply dan OK. Nah, habis ini kita akan membuat DHCP servernya. Pilih menu IP, lalu DHCP server. Nah, klik pada DHCP setup. Pilih DHCP sini Ether 2. Klik next. Dan ini adalah DHCP address space. Next lagi. Ini untuk gateway DHCP-nya. Next. Nah, karena sini sudah ada ya, jadi maka akan tampilannya seperti itu, tidak bisa dibuat lagi.
Nah, itu untuk setting dasarnya. Nah, sekarang lanjut pada setting Mangle di firewall yang akan disampaikan oleh rekan saya, Niko Setianu. Baik, Baik, Niko. baik, terima kasih Pito. Untuk setting Mangle, pertama kita ke IP. Nah, sebelum kita firewall, sebelum kita setting Mangle-nya, kita ke address list dulu. Address list, karena di sini sudah ada, jadi saya ambil contoh di lantai 1 aja. Klik tambah, name-nya lantai 1. Untuk address-nya, address ether 2 itu lantai 1, jadi 10.10.10.1 dan rank-nya 10.10.10 slash 25 kemudian apply dan oke. Untuk lantai 2 dan lantai 3 sama seperti itu, tapi untuk lantai 2 dan lantai 3-nya kita pakai lantai 2-nya ether 3 dan lantai 3-nya ether 4. Lantai 2-nya 192.168.31 dan rank. Kemudian di lantai 3-nya 192.168.4.1. Oke. Setelah selesai untuk di address listnya, kemudian kita ke Mangle. Karena di sini sudah ada, saya ambil satu contoh. Klik plus, tambah. Kemudian ke general. Di change-nya kita pilih pre-routing. Kemudian ini interface-nya Ether 1 karena terhubung ke internet tuh Ether 1-nya. Oke, kemudian di advance-nya SRC address list-nya kita pilih lantai 1. Dan untuk di action-nya kita pilih mark connection. Di new connection mark-nya kita tambahkan, karena di sini sudah ada, kita tambahkan lantai 1 marketing. Oke, contoh. Oke, apply, oke. Kemudian untuk mark paketnya, klik tambah. Kemudian ke general. Di change-nya kita pilih pre-routing. Untuk connection mark-nya, kita pilih, karena tadi udah dibuat, jadi kita pilih lantai 1 marketing. Oke, kemudian di action, kita pilih mark paket. Oke. Dan kemudian new paketnya jangan sama, jadi kita tulisnya di sini marketing 2. Apply, oke. Dan setelah semua selesai di firewall, untuk selanjutnya ke settingan queue-nya, kita ke queue. Di sini kita menggunakan simple queue-nya. Yang pertama, setting total bandwidth-nya. Klik total bandwidth, general, name-nya total bandwidth, targetnya dari 0 aja. Target upload-nya max limit-nya 50 M. Karena di studi kasus kita diberi limit 50 M dan target download-nya juga 50 M. Kemudian di advance-nya limitnya juga 50 MB dan target download-nya juga 50 MB. Kemudian kita setting, setelah selesai apply dan oke. Kemudian kita setting untuk lantai 1-nya. General. Name-nya lantai 1. Karena lantai 1 pakai Ether 2, jadi targetnya 10.10.10.0/24. Kemudian target upload max limitnya 5M, downloadnya 5M. Kemudian di advance-nya, karena paket marknya kita udah buat di Mangle tadi, di sini kita pilih marketing 2. Oke. Target upload limitnya 5M, downloadnya 5M. Kemudian di parent-nya kita hubungkan ke total bandwidth. Apply, oke. Udah apply. Oke.
Dan di sini juga udah di setting ya, masing-masing di lantai 1 ada 6 PC. Di setiap satu ruangan ada 2 PC, jadi kita udah setting juga di IP-nya 10 10 10 sesuai. Dan di upload max limitnya 5M, downloadnya juga 5M. Kemudian untuk lantai 2-nya juga ada sih, dan di IP-nya juga kita udah setting. Upload max limitnya juga kita setting 40. Kemudian di lantai 3-nya hanya satu PC. IP-nya juga udah kita setting, di upload max limitnya 5M, download max limitnya 5M. Oke. Di sini untuk simple queue-nya udah selesai. Kemudian kita setting untuk hotspotnya. Untuk setting hotspotnya saya berikan kepada rekan saya, Antonius, silakan. Oke, terima kasih nih Kostiano. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk setting hotspot. Oke, kita langsung saja masuk ke menu IP. Kita pilih hotspot. Kita masuk ke server dan kita pilih hotspot setup. Pada hotspot setup interface-nya ini kita harus men-setting untuk lantai 2 dan lantai 3. Di sini saya akan mencontohkan untuk lantai 2. Kita pilih lantai 2. Kita klik next. Ini adalah IP untuk Ether 3 di lantai 2. Next. Ini adalah range-nya, range IP-nya. Next. Pada select certificate ini kita pilih none. Next. Ini biarkan seperti ini. Next. Nah, ini adalah DNS dari Google. Kita klik next. Nah, untuk DNS name-nya kita bisa masukkan DNS bebas, tapi kita akan mencontohkan DNS name-nya itu lantai2.com. Kita klik next. Nah, sampai sini hotspot setup sudah berhasil. Lakukan juga hal yang sama pada lantai 3 yaitu Ether 4. Lalu kita masuk ke user profile. Pada user profile saya sudah men-setting untuk lantai 2 dan lantai 3. Saya akan memberi contoh pada lantai 2. Di tab general, name-nya sini saya isi lantai 2. Dan address pool-nya ini adalah HS pool 3. Karena HS pool 3 ini adalah Ether 3, di mana Ether 3 adalah lantai 2. Lalu untuk rate limitnya, karena sesuai studi kasus, untuk setiap perangkat yang terhubung pada hotspot lantai 2 hanya akan mendapatkan bandwidth upload dan download sebanyak 3 Mbps. Maka di sini kita beri batasan, setiap usernya hanya bisa terhubung 3 Mbps. Klik apply, lalu oke. Kita masuk ke server. Kita lihat dulu untuk lantai 3. Pada name-nya kita isi lantai 3, address pool-nya ini adalah HS pool 4, yaitu Ether 4. Untuk rate limitnya tidak kita beri batasan karena pada lantai 3 tidak ada pembatasan pada bandwidth. Kita klik apply lalu oke. Nah, kita masuk ke server profile. Pada server profile saya juga sudah menyeting untuk lantai 2 dan lantai 3. Coba kita cek untuk lantai 2. Nah, di general ini name-nya kita isi lantai 2 ini, di mana name lantai 2 ini yang berguna sebagai server nanti. Nah, hotspot address-nya ini adalah IP dari Ether 3, yang dimana lantai 2 menggunakan Ether 3. Inilah adalah DNS name-nya dan HTML directory-nya sebagai hotspot, dan rate limitnya kita beri batasan 3 Mbps. Lalu kita masuk ke tab login. Jangan lupa untuk cookie-nya ini kita uncentang, karena cookie ini berfungsi sebagai perangkat yang sudah terputus tidak akan terhubung otomatis. Kita klik apply lalu oke. Kita cek pada lantai 3. Name-nya ini kita isi sebagai lantai 3. Nah, hotspot address-nya ini kita isi IP pada Ether 4. Dan DNS name-nya ini adalah lantai3.com. HTML-nya sebagai hotspot. Di tab login juga cookie-nya kita uncentang. Kita klik apply lalu oke. Setelah server profile sudah kita selesai, kita setting, kita masuk ke tab user. Nah, pada tab user ini adalah yang berfungsi sebagai akun untuk login pada tampilan login Mikrotik nantinya. Kita ambil contoh pada user Anton. Nah, servernya ini kita beri lantai 2 karena Anton ini adalah user yang akan terhubung pada hotspot di lantai 2. Name-nya kita isi Anton, passwordnya kita beri 1234. Nah, pada profile ini kita pilih lantai 2 karena profile ini berfungsi sebagai seperti parent, yang dimana pada user profile tadi sudah kita setting lantai 2
hanya tiap user yang terhubung pada hotspot lantai 2 hanya mendapatkan max limit upload dan downloadnya sebanyak 3 Mbps. Kita klik apply lalu oke. Lalu kita lakukan hal yang sama sebanyak 13 user pada lantai 2. Kita masuk ke lantai 3, kita ambil contoh usernya Mamang. Nah, pada servernya kita pilih lantai 3. Name-nya kita ketik Mamang, passwordnya ini adalah 123. Profilnya ini kita biarkan default karena pada lantai 3 tidak ada yang namanya pembatasan bandwidth. Kita klik apply lalu oke. Sampai tahap ini sebenarnya settingan hotspot sudah selesai. Lalu kita akan masuk ke tahap pengujian. Oke, sampai tahap ini kita akan melakukan yang namanya tahap uji coba. Pada tahap uji coba ini, klien yang saya gunakan adalah Windows 7 Virtual. Kita jalankan saja. Oke, masuk ke Windows Explorer. Kita akan mengetes untuk lantai 2 deh. Pada lantai 2 kita ketik IP-nya 192.168.3.1. Kita klik enter. Nah, kita lihat dulu usernya. Nah, pada lantai 2 kita akan mengambil contoh usernya Anton. Kita ketik Anton. Passwordnya itu 1234. Klik OK. Nah, dia sudah masuk sebagai user di lantai 2. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji coba kecepatan bandwidth-nya. Karena di lantai 2, masing-masing user yang terhubung pada hotspot 2 hanya akan mendapatkan limit upload dan downloadnya maksimal sebanyak 3 Mbps. Nah, pengujian sudah berhasil, bisa kita lihat. Untuk downloadnya ini tidak dapat melebihi 3 Mbps dan uploadnya juga tidak dapat melebihi 3 Mbps. Berarti untuk pengaturan bandwidth di tiap user pada hotspot 2 ini sudah berhasil. Oke. Kita close all tab. Nah, lalu kita akan melakukan uji coba kembali untuk hotspot pada lantai 3. Kita klik Windows Explorer. Kita ketik IP pada hotspot lantai 3 192.168.4.1. Kita klik enter. Nah, kita lihat dulu usernya. Untuk user lantai 3 kita akan mengambil contoh Mamang. Kita ketikkan Mamang. Passwordnya itu 123. Kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat Mamang sudah berhasil login untuk hotspot lantai 3. Nah, kita uji coba juga untuk kecepatan di hotspot lantai 3. Oke, dapat kita lihat di sini. Untuk download dia mendapatkan 15 Mbps dan upload 2 Mbps. Jadi mereka mendapatkan bandwidth secara acak. Karena apa? Karena pada hotspot lantai 3 kita tidak melakukan pembatasan bandwidth, sehingga tiap user yang terhubung pada hotspot lantai 3 dia akan mendapatkan bandwidth secara acak. Itu saja tahap uji coba yang bisa saya berikan, dan itu juga video yang bisa kami berikan. Mungkin sekian, terima kasih. Sampai jumpa.